Hai everyone, selamat datang di channel ini. Gue pengen ngebahas salah satu film yang berjudul On the Rocks. Film ini dirilis di tahun 2020, ditulis dan disutradarai oleh Sofia Coppola. Ini salah satu film yang rilis di awal Apple TV Plus juga. Filmnya A24. Jadi dari sisi kualitas harusnya sih oke ya. Salah satu alasan gue nonton film ini karena Sofia Coppola-nya. Sejauh ini gue suka dengan filmnya dia sih, kayak Virgin Suicide, Somewhere, dan terutama Lost in Translation. Kebanyakan temanya juga berfokus pada kehidupan yang bermasalah. Dan ini menjadi tema di film On the Rocks. Plot film ini tentang Laura yang diperanin oleh Rashida Jones, seorang istri yang mempertanyakan apakah suaminya ini selingkuh atau enggak. Dan sepanjang film, dia dengan ayahnya yang bernama Felix, diperanin oleh Bill Murray, bermain detektif untuk mencari tahu jawaban ini. Film ini tentang kehidupan, ada disconnection di sana, ada insecurity, dan menurut gue hal ini bisa diselesaikan dengan komunikasi sih, yang sifatnya konstruktif dua arah. Cuma karena ketakutan kita atau hal lainnya, jadi cenderung untuk menghindari pembicaraan ini. Dan ini yang dialami oleh Laura, typical mom. Dia penulis yang sedang mengalami writer block, ngurus 2 orang anak kecil. Basically dia menganggap bahwa dirinya dia itu membosankan. Ditambah lagi dengan suaminya yang bernama Dean, diperanin oleh Marilyn Wayans. Semakin sibuk, semakin jarang di rumah, juga punya asisten pribadi yang atraktif, makin mempertebal keraguan si Laura terhadap Dean kalau dia kemungkinan besar selingkuh. Dan dia juga nggak mendiskusikan hal ini dengan Dean sih. Mungkin karena takut kelihatan kayak anak-anak. Relasi dia dengan Ainya juga agak sedikit renggang karena apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan Felix, ayahnya Laura, menggunakan momen ini untuk bonding time dengan dia. Banyak pembicaraan mengenai perilaku pria dari karakternya si Bill Murray. Bagaimana pria cenderung begini, begitu. Sedangkan Laura punya pandangan yang berbeda, dan ini jadi salah satu argumen sih antara mereka berdua sepanjang film ini. Sinematografi di sini juga sangat bagus, terutama pas senja pewarnaannya agak sedikit kebiruan ya. Enak banget untuk dilihat. Selain itu, film ini juga cukup simple dari sisi plot. Nggak perlu bener-bener fokus banget untuk memperhatikan frame by frame untuk bisa nikmatin progres ceritanya. Beberapa orang juga mungkin bisa relate karena menurut gue ini masalah yang cukup umum dalam kehidupan sehari-hari, atau setidaknya pernah ngelihat orang di sekitar lu atau bahkan lu sendiri yang ngalamin hal ini. Sama ada satu hal lucu sih, hal yang cukup unik sih kalau menurut gue. Di credit scene, bagian thank you-nya ada ucapan untuk mom and dad. Dan sejauh nonton film, kayak gue gak pernah ngeliat hal kayak gini sih. Kalau di buku kan cukup sering ya. Cuma kalau di film, kayaknya mungkin hampir gak pernah kayaknya. Dan tentu bapaknya adalah Francis Ford Coppola gitu. So, gue rasa film ini bukan buat semua orang. Ditambah lagi dengan pace-nya yang agak sedikit lambat, yang bisa bikin orang yang nggak biasa nonton drama akan bosen. Tapi kalau lu suka dengan typical filmnya Woody Allen, Alexander Payne, kayaknya bakal suka dengan film ini sih. Karena topiknya mirip tentang kehidupan yang bermasalah, atau krisis kehidupan dan hal-hal yang mirip itu gitu. So, kalau punya waktu bisa banget buat nonton film ini. Gue sangat rekomen buat yang suka drama, atau buat fansnya Rashida Jones, Bill Murray, atau Sofia Coppola. Buat gue film ini cukup oke sih, walaupun nggak sebagus Lost in Translation, tapi ya tetap
cukup enak untuk dinikmatin sih. Anyway, thank you buat yang udah nonton. Ini Patrick signing off.